كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أما بعد. Alhamdulillah para jamaah kajian berkah pagi IKADI Sidoarjo kali ini bertemu kembali di pembahasan tentang Tazkiyatun Nafas yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Al-Faizin. Tak lupa salawat serta salam kita dengan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa mengikuti apa yang beliau contohkan. Marilah kita buka kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Haji Ahmad Al-Faizin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Nugroho. Ustadz, saya belum bisa ini share konten. Oke. Sampun, Ustadz. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para asatid, para ulama, kiai, dan seluruh para partisipan, pemirsa kajian berkah IKADI pagi hari ini yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita bisa mengawali hari-hari kita dengan hal-hal yang insya Allah bermanfaat. Sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah
wa amalan mutaqabbalan. Jadi setiap pagi Rasulullah membaca doa ini dan kita senantiasa sebagai umatnya dianjurkan untuk memohon kepada Allah 3 hal. Memohon kepada Allah ilman nafi'ah, ya, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak harus banyak, sudah sekalian, tapi yang penting bermanfaat. Alhamdulillah, ya, kita mengawali hari-hari kita, ya, dengan mengikuti kajian berkah IKT pagi ini. Berarti kita sudah mengawali dengan permohonan kita kepada Allah yang pertama, yaitu agar kita dikaruniakan ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizqan thayyiban, ya, kita memohon kepada Allah agar kita diberikan rizki yang halal, ya, yang baik, ya, yang berkah dan yang banyak. Yang ketiga, amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan di hari ini, ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal-amal soleh, amal-amal yang sifatnya duniawi, tapi karena berorientasi kepada akhirat, juga dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau yang lain yaitu Minhajul Abidin, beliau menyampaikan, ya, di dalam bab ilmu, ya, di dalam bab ilmu. Bab pertama dalam kitab tersebut, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya perkara yang paling penting, ya, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Kenapa demikian? Karena dengan mencari ilmu itu, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi benar. Sesuai dengan apa yang diinginkan, ya, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Memang, ya, di dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 Allah menegaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Tapi kesempurnaan ibadah itu baru akan tercapai ketika ibadah itu dilandasi dan didasarkan pada ilmu. Sehingga mencari ilmu itu menjadi kewajiban yang utama dan pertama agar ibadah kita menjadi sempurna. Oleh sebab itu beliau, ya, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin itu menjelaskan bahwa seharusnya kesibukan manusia, kesibukan kita orang-orang yang beriman itu yang pertama adalah sibuk mencari ilmu, sibuk untuk beribadah. Baru yang kedua, ya, dia mengatakan setelah itu adalah mencari rizki yang halal. Kenapa demikian? Karena dengan rizki yang halal itu kita memiliki bekal untuk mencari ilmu dan melakukan ibadah. Baru kemudian kita sibuk dengan urusan-urusan orang yang beriman.
mengunjungi saudara kita yang sakit, menghantar saudara kita ya, atau mengantar jenazah ke makam, menyelesaikan urusan-urusan orang yang beriman, berjihad di jalan Allah, berdakwah. Nah, di luar itu ya, maka sesungguhnya bisa dikatakan sia-sia. Ya, menggunakan waktu-waktu ya di luar kepentingan-kepentingan itu, mencari ilmu, ya, beribadah, mencari rizki yang halal, mengurusi kepentingan orang-orang yang beriman, mengurusi kepentingan agama ini, dakwah ini, maka di luar itu kurang ada nilainya. Nah, ini satu kegiatan yang sangat baik, saudara sekalian, yang betul sekali sangat berkah karena kita memulai kegiatan kita hari ini dengan mengikuti kajian-kajian keislaman, mencari ilmu yang mudah-mudahan ilmu yang kita cari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan ya kajian kita ya, kajian tazkiyatun nafas. Materinya diperbesar, Ustaz. Siap ya. Jadi di awal kita sudah sampaikan ya bagaimana pentingnya tazkiyah ini. Terus kemudian juga sudah kita sampaikan ya ajaibul qalbi, keajaiban hati yang ya, secara ringkas kita bisa sebutkan yang pokok bahwa hati ini adalah raja pada diri manusia. Hati ini adalah raja. Kenapa demikian? Karena hati inilah yang merupakan tempat lahirnya perasaan batin. Hati ini adalah tempat kita bisa menerima atau menolak iman, ya, akhlak, ikhlas, semua sifat-sifat yang ada di dalam diri kita ini semua bersumber dari hati. Pusat dari jiwa dan roh itu juga di dalam hati. Orang ahli psikolog ini masih sibuk mencari di mana sesungguhnya posisi roh, posisi jiwa, posisi otak. Tapi kalau Imam Ghazali ini, ya, dia berkesimpulan bahwa semua sifat-sifat yang ada pada diri manusia ini bersumber dari hati. Nah, karena begitu strategisnya hati, ya, sebagai hati sebagai raja tadi, sebagai penguasa dalam diri manusia, sebagai penentu arah tujuan hidupnya. Kalau dalam komputer dia atau dalam sistem telekomunikasi ini sebagai remote controlnya, ya. Nah, maka hati ini perlu dirawat. Perlu dirawat. Kenapa demikian? Karena ketika hati ini tidak dirawat, maka hati ini akan berubah dari sifat aslinya. Kalau hati itu aslinya atau manusia itu jiwanya adalah sifat aslinya adalah pada fitrah, kesucian, maka dengan pengaruh-pengaruh tadi, ya, pengaruh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, ya, apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi kualitas hati. Sehingga, saudara sekalian,
Karena dengan kondisi-kondisi ini hati menurut Imam Ghazali akan menjadi berubah-ubah. Ada hati yang sehat dan bercahaya, ada hati yang sakit, dan hati yang mati, mayit. Tapi pada awalnya hati manusia ini bersih. Sehingga di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, Ibnu Qudamah menjelaskan di sini. Ya. Jadi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang memegang kitabnya misalnya, baik dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, kita akan menemukan i'lam annal qalba bi asli fitratihi qabilun lil hadyi. Ketahuilah ya, di dalam ini, di fasal ini, ketahuilah bahwa sesungguhnya hati sesuai dengan asal fitrahnya itu menerima hidayah. Tapi perlu diketahui bahwa di dalam diri manusia itu juga diletakkan oleh Allah wa bima wadha'a fihi minasyahawat wal hawa ya. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia ini juga dititipi oleh Allah syahwat ya, hawa nafsu. Sehingga wattaqarudu fihi baina jundail malaikati wasyayatin. Maka di dalam diri manusia ya, akan terjadi tarik-menarik ya. Akan terjadi peperangan ya. Saling mencari pengaruh antara tentara-tentara malaikat dan tentara-tentara syaitan. Karena hati ini punya jundun atau junud, punya tentara-tentara. Ya, sehingga di dalam diri manusia ada tarik-menarik kekuatan antara kekuatan malaikat dan kekuatan syaitan. Sampai kemudian ya, mana di antara dua kekuatan itu yang bisa menguasai hati kita dan kemudian mempengaruhi seluruh amal-amal kita. Kalau jundul malaikah, tentara-tentara malaikat, potensi-potensi kebaikan itu menguasai hati kita, insya Allah ya, amal-amal kita ya, akan menjadi baik. Ya. Tapi kalau jundu asyayatin, ya, junudus syayatin, tentara-tentara setan itu yang menguasai hati kita, maka tadi amal-amal kita menjadi rusak. Karena apa? Hati kita yang rusak, kemudian amal-amal yang keluar ya dari hati kita itu juga akan rusak. Sebab itu ma'asyiral muslimin yang perlu kita catat pertama kali adalah yang menyebabkan ya, kotornya hati kita sehingga berubah hati kita ya dari hati yang bersih awalnya kemudian menjadi sakit, kemudian menjadi mati. Ini adalah dosa-dosa. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan secara lebih detail bagaimana proses pengotoran jiwa itu terjadi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Ini satu dosa.
fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuh. Tapi seandainya ya, dia menyadari itu dan meninggalkan dosa itu, kemudian beristighfar, bertobat, niscaya noda itu akan dihapus. Wa inna 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah yang dimaksud oleh Allah, ya. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu kita sadari bahwa kebersihan hati kita, kesucian hati kita ini akan rusak, akan kotor, kemudian hati yang bersih tadi akan bisa berubah menjadi hati yang sakit, ya, bahkan mati ketika kita mengabaikan dosa-dosa dan kemaksiatan itu. Oleh sebab itu, Imam Ghazali dalam salah satu kitabnya Bidayatul Hidayah, ya, beliau memaparkan bagaimana supaya kita ini terjaga, ya, dari dosa-dosa, dari kemaksiatan, dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana caranya? Nah, nanti kalau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian misalnya berkesempatan untuk membeli buku ini, bukunya tipis, ya, Bidayatul Hidayah. Beliau mengatur itu. Jadi setelah bangun pagi, ya, bangun tidur apa yang dilakukan, ya, sampai nanti tidur kembali. Terus beliau juga membahas itu bagaimana supaya kita ini terhindar dari dosa-dosa, ya. Baik dosa-dosa yang disebabkan oleh, ya, mata kita, telinga kita, lisan kita, kaki kita, tangan kita, sampai dosa-dosa yang bersifat batin, dosa-dosa yang muncul atau bersumber dari hati kita, mulai dari riya, ya, sombong, hasad. Beliau bahas di situ. Terus kemudian juga beliau membahas bagaimana seharusnya seorang hamba ini berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan makhluk. Karena Imam Ghazali juga menyadari bahwa tidak mudah seseorang itu untuk mengawal hati dan anggota tubuhnya dari dosa-dosa. Kalau dia tidak menyibukkan dengan ibadah dan amal-amal soleh itu. Kenapa demikian? Karena Allah ini Maha tahu, ma'asyiral muslimin, apa yang terdetik dalam hati kita, ya. Apa yang ada dalam kerdipan mata kita, apakah kerdipan mata kita ini kerdipan mata yang tulus atau khianat, ini Allah tahu. Sehingga menjaga hati kita dari kotoran yang berupa dosa ini menjadi sangat penting. Ini yang menjadi bahasan utama, ya, di dalam tazkiyah. Sehingga ini saya berikan satu gambaran bagaimana hati ini, ya, yang semula, ya, suci, tiada dosa, kemudian apabila kita melakukan dosa satu titik saja atau sekali saja, ini akan menjadi titik, ya,
titik dosa. Kemudian yang ketiga semakin banyak, yang keempat ya. Tapi ketika kita beristighfar, kita bertobat, ini kembali bersih lagi. Ini hati. Nah, di dalam hadis yang lain ya, Rasulullah juga memberikan satu ilustrasi atau analogi, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma qila ya Rasulullah wa ma jala'uha qala kathratu dzikril maut wa tilawatul Quran. Jadi sesungguhnya hati ini bisa berkarat seperti besi berkarat bila terkena air. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa membersihkannya kembali? Beliau menjawab, banyak mengingat kematian dan tilawah Al-Quran. Nah ini beberapa contoh ya, beberapa contoh bagaimana hati kita ini juga bisa berubah ya. Bisa berubah menjadi baik, bisa berubah menjadi kotor bahkan mati karena amal-amal kita. Karena ya, ibadah kita. Hati ini akan menjadi bersinar, tapi kalau dosa-dosa kita bisa menjadikan hati kita ini sakit, berkarat, bahkan dalam Al-Quran wa qasat qulubuhum, hati menjadi keras, itu karena amal kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kekotoran hati ini juga berpengaruh pada banyak hal ya. Khususnya pada cahaya yang ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang kekuatan mata hati atau kekuatan basyirah, itu sangat dipengaruhi dengan kebersihan hati kita dan cahaya yang cukup yang diberikan Allah kepada hati kita. Contoh misalnya, satu ketika Imam Ghazali ini merasa ya, ada kesulitan ketika beliau menghafal. Padahal tidak diragukan lagi bahwa Imam Ghazali ini kecerdasannya ya, luar biasa. Jauh di atas rata-rata karena ya, masih anak-anak sudah hafal Quran. Ya. Umur 9 tahun sudah menghafal kitab Muwatta'nya Imam Malik, tapi beliau masih mengeluh tentang sulitnya menghafal. Satu ketika beliau curhat kepada gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'a hifdi. Saya, kata Imam Syafi'i, mengadu kepada guruku Imam Waqi' ya, kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Padahal beliau ini punya kecerdasan luar biasa dalam menghafal, tapi mereka mengeluh Mas Imam Syafi'i. Terus apa kata Imam Waqi'? Fa arsyadani ila tarkil ma'ashi. Maka Imam Waqi' mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan bahwa guruku Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku, memberikan nasihat kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Fa arsyadani ila tarkil ma'ashi. Fa akhbarani bi anna ilma nurun wa nuru wahi la yuhdalil ashi. Ya gitu. Jadi Imam Waqi' menyampaikan kepada saya ya agar meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya.
Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Nah, ini juga bisa dijadikan pelajaran ya bagi kita. Kalau kita ini sulit menghafal misalnya, ya kita perlu introspeksi juga. Membaca kitab, buku ya, agar kita bisa memahami kok sulit ya. Jangan-jangan kita ini juga masih banyak dosa dan maksiat. Sehingga sulit ya cahaya itu kemudian masuk ke dalam hati kita. Padahal kalau dalam riwayat atau kisahnya itu kan Imam Syafi'i hanya melihat katanya betis wanita yang beliau tidak sadari ya, tidak sengaja. Nah, itu sudah punya pengaruh yang besar terhadap kebersihan jiwanya. Nah, apalagi kalau dalam kehidupan atau zaman saat ini, kalau kita ini kadang-kadang bukan tidak sengaja, Ustaz Nugroho ini, karena memang ya itu gampang dilihat. Ya, ini kalau bisa menundukkan pandangan ini orang-orang khusus ya, atau ya orang-orang yang memang betul-betul ingin menjaga ya hati dan pikirannya. Gitu ya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Nah, ini kalau kita merujuk pada kitabnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya, beliau memang banyak menyarankan ya, banyak memberikan tip ya. Jadi misalnya bagaimana cara menyembuhkan hati yang sakit dan menghidupkan hati yang mati? Ya, senantiasa berzikir, ya. Membaca Al-Quran, mendirikan sholat malam. Nah, ini semua sebenarnya kategori zikir. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara terkait dengan amalan ya, amalan seluruh thariqah yang ada, nah itu mesti beliau atau mesti thariqahnya itu salah satunya dia punya nanti zikirnya. Baik di thariqah Saziliyah ya, thariqah Qadiriyah, thariqah Naqsabandiyah, ini nanti ada sistem pensucian hati dengan metode kontemplatif ya. Di dalamnya itu mesti dia punya zikir-zikir harus dibaca. Misalnya saya ini pengen masuk dalam thariqah itu, nanti mursyidnya akan mendiagnosis, wah ini hatimu ini masih jauh ya maksiat. Nah, mulanya untuk mengawalinya harus zikir, misalnya membaca tahlil atau istighfar 1000 kali ya, seperti itu. Artinya membaca istighfar sebanyak-banyaknya agar hatinya itu menjadi bersih kembali sehingga siap untuk menerima hidayah, misalnya begitu. Jadi saya kira Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini khususnya yang sudah di atas ya enggak harus 50 tahun ya, yang pokoknya yang punya kepedulian dengan kesucian hati dan jiwa ini perlu melatih ya, melatih. Jangan loh aku kan umurku isek 40 rek, sik suwe matiku. Jangan gitu ya sekalian ya. Mati itu enggak harus tua, mati enggak harus sakit. Oh ya benar, ini Ustadz ini sudah kepala 5, ini sudah waktunya ya, bisa jadi ya kan gitu. Nah ini pentingnya ini masalah-masalah hati dan jiwa ini. Nah, merutinkan hal ini. Ada satu yang menarik saudara sekalian aja terkait dengan zikir ini. Nah, ini satu saat saya mengikuti kajiannya Ustadz Salim Segaf Al-Jufri, beliau punya kajian Selasa malam ini ya. Nasoih
apa itu namanya? Kitab Nasoih. Nah, beliau mengatakan begini. Az-zikru lil qalbi bimangzilatil ghidha lil jasad. Ya. Jadi posisi zikir kepada Allah ya ini bagi hati seperti posisi makanan bagi tubuh kita. Jadi sesungguhnya baik badan, terus hati, ya, jiwa, akal kita ini kan membutuhkan asupan sudah sekalian ya, membutuhkan asupan. Nah, kalau asupan bagi hati itu zikir. Tentu kita ingin memaknai zikir itu dalam makna yang sangat luas ya, sangat luas. Bisa bil lisan, bisa dengan mulut kita ya, bisa bil jinan dengan hati kita, dan bisa dengan seluruh anggota tubuh kita, bil arkan. Nah, ini zikir dalam makna yang luas. Bisa dengan sholat ya, wa aqimus sholata li dzikri ya, dirikan sholat untuk zikir. Sholat itu juga untuk zikir. Membaca Al-Quran ya. Tapi bahwa zikir itu tidak harus di atas sajadah, tidak harus ketika kita di masjid, bukan. Ketika kita mau mengambil hak orang lain, kemudian kita ingat bahwa Allah melihat kita, ini juga zikir karena kita ingat Allah. Ini zikir dalam makna yang luas. Sehingga ada istilah misalnya zikir tauhid ya. Artinya segala dalam setiap anggota tubuh kita, dalam setiap aktivitas kita, ya, kapanpun dan dimanapun kita selalu ingat kepada Allah karena kita memang selalu diawasi oleh Allah. Jadi az-zikru lil qalbi bimangzilatil ghidha lil jasad. Jadi posisi zikir bagi hati itu seperti posisi makanan bagi tubuh kita. Kama la yajidul jasadu ladzatat ta'am ma'asyaqa ya. Kadzalikal qalbu la yajidu halawata dzikr ma'a hubbid dunya. Ya, sebagaimana ya fisik kita, tubuh kita, jasad kita tidak bisa merasakan lezat ta'am, nikmatnya makanan, ma'asyaqa ya, karena badan kita sedang sakit ya. Jadi kalau orang sakit itu ya, orang sakit itu diberi makanan yang enak pun itu kadang-kadang merasa tidak enak ya. Kama la yajidul jasad ladzatat ta'am ma'asyaqa. Jadi orang yang sakit itu ya kalau diberi makanan ya meskipun enak itu rasanya enggak enak, pahit. Kadzalikal qalbu la yajidu halawata dzikr ma'a hubbid dunya. Sebagaimana hati ini dia tidak bisa merasakan halawatu dzikr. Tidak bisa merasakan lezatnya zikir kalau dia itu masih hubbud dunya, cinta kepada dunia. Artinya apa? Hatinya sakit. Jadi ketika hati seseorang itu sakit, hati itu kotor, banyak ya bentuk-bentuk sakitnya hati itu, hubbud dunya, terlalu mencintai dunia karena meletakkan dunia itu di hatinya. Ini ketika dia berzikir, dia juga tidak mampu merasakan nikmatnya zikir. Sebagaimana badan tadi, kalau sakit, ya dia tidak bisa merasakan nikmatnya makanan. Sampai dipaksa, Mas iki enak, Mas iki Mas gurami, Mas. Tapi ya karena gimana ya, lidahnya pahit. Jalur apa sih, Mas? Sate ta, gule ta. Tetap agak sulit ya, karena sakit. Tapi meskipun demikian kata dokter, Pak, meskipun makanan itu pahit, tolong Pak tetap dimakan. Kan gitu kan? Dipaksa orang itu untuk tetap makan makanan supaya apa? Supaya dia mendapat asupan ya, nutrisi dan lain-lain yang cukup ya. Yang cukup. Jadi dipaksa oleh dokternya ya, oleh yang merawat itu tetap dipaksa meskipun pahit, tetap disuruh makan. Nah,
demikian juga ma'asyiral muslimin, barangkali ya ketika hati kita itu masih sakit ya, kemudian kita diberikan terapi agar banyak berzikir, saat berzikir mungkin masih hambar. Ya. Zikir kok rasanya kurang nikmat ya, baru baca beberapa puluh istighfar, kok sudah merasa jenuh, sudah merasa bosan, baru membaca beberapa ayat Al-Quran, kok sudah mulai ya enggak semangat. Mungkin hati kita masih kotor, tapi itu harus terus dipaksa. Seperti seorang dokter, seorang perawat yang memaksa pasien agar tetap makan meskipun rasanya pahit, kan itu kan. Nah, kalau dalam terapi masalah hati juga begitu. Mungkin dia perlu merasa nikmat. Padahal ya, kata Utsman bin Affan, ya, seandainya hati kita itu bersih, ya, maka kita ini tidak pernah kenyang untuk membaca ayat-ayat Allah. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kita berzikir ini belum bisa merasakan nikmatnya, ya barangkali masih ada penyakit. Tapi itu harus dipaksa. Di dalam Nasuihul Ibad ada satu ungkapan juga, teman-teman sekalian, man tarokal dzunub raqqa qalbah wa man tarokal haram wa akalal halal suffat fikratuhu. Ya. Man barang siapa taroka meninggalkan al-dzunub, dosa-dosa, raqqa qalbuh, maka hatinya itu akan menjadi lembut, akan menjadi lunak. Dan barang siapa yang meninggalkan haram, wa man tarokal haram wa akalal halal sofat fikratuhu, maka barang siapa yang meninggalkan makanan yang haram dan makan yang halal, maka pemikirannya itu menjadi jernih, ya, menjadi bersih. Sofat fikratuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, itu saja barangkali ya, untuk pagi hari ini yang bisa kami sampaikan, yaitu terkait dengan sifat-sifat hati ya. Jadi pada awalnya ya hati ini ya secara fitrahnya dia itu bersih, ya. Dia bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Setiap bayi dilahirkan atas dasar fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Artinya ya, hati yang bersih itu karena dalam perkembangannya, karena pengaruh-pengaruh yang ada di luar dirinya, maka hati ini bisa berubah. Bisa berubah menjadi sakit, bahkan sampai bisa mati. Nah, faktor yang terpenting yang menjadikan atau mempengaruhi perubahan tadi ya, itu adalah dosa-dosa. Ya. Oleh sebab itu, supaya hati kita itu tetap terjaga, terpelihara bersih, atau yang sudah tercemar itu kembali kepada fitrah aslinya, maka kita harus senantiasa menjauhi, berusaha menjauh dari dosa-dosa, dan kalau sudah terjadi, maka kita berusaha untuk membersihkannya. Nah, dengan demikian, ya, insya Allah hati kita akan senantiasa terjaga, ya, kemudian menjadi hati yang bersih atau qalbun salim. Nah, qalbun salim inilah yang menjadi salah satu sarana kita nanti ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja barangkali teman-teman sekalian, Ustaz Nugroho.
sebagai apa ya, sebagai ya sekaligus pengantar dan sebagai materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahi dan lain-lain, masih ada sekitar 10 menit. Saya kembalikan kepada Ustadz Nugroho. Saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada langsung yang bertanya di chat, Ustaz. Tapi saya ke Bu Uci Rahayu dulu, sudah resen. Tafadholi Bu Uci, mic-nya dibuka. Mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uci. Dengan kebersihan hati, Ustaz. Kalau misalnya kita secara fisik sih ini ya, tapi kalau misalnya saya membenci sesuatu yang tidak baik misalnya, ini Pak Nugroho ini suudzon istilahnya Pak. Apa itu juga membuat satu titik hitam di hati kita? Yang kedua, ketika kita sakit itu kan insya Allah tahu dulu ya. Apakah itu juga termasuk dari salah satu akibat dosa-dosa kita sehingga dengan cara itulah Allah minta dosa kita. Dan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz Nugroho, langsung bisa ditanggapi Ustaz Nugroho ya? Monggo langsung Ustaz, monggo Ustaz. Ya, terima kasih Bu Uci atas partisipasinya dalam kajian IKD ya, online Zoom ini ya, Ibu Uci dari Pondok Jati kalau salah ini ya. Jadi yang pertama suudzon ya, suudzon ini memang termasuk juga dalam dosa-dosa batin ya, dosa-dosa batin. Jadi kalau nanti kita dalam bahasan berikutnya tentang pintu-pintu masuknya setan dalam hati kita, itu salah satunya ada suudzon, berprasangka buruk ya terhadap sesama ya, khususnya sesama orang yang beriman. Nah, ini termasuk dosa ya, dosa batin. Ini tidak boleh. Sehingga seharusnya sesama orang beriman itu kita berusaha untuk menghilangkan sifat itu. Atau ada rasa ya kecurigaan dan lain-lain ya. Bahkan dalam banyak kesempatan kita itu diminta untuk mencari 1000 alasan supaya kita ini tidak suudzon. Misalnya ya ada janji kok terlambat, misalnya itu kan biasanya kita diminta untuk nyari alasan, mungkin ada ada kesibukan dan lain-lain ya. Sehingga suudzon ini ya bisa mempengaruhi kebersihan hati kita ya. Artinya bisa menyebabkan kotornya hati kita, sehingga ya ketika kita sering suudzon ya mungkin titik-titik noda dalam hati kita ini juga akan semakin banyak. Ya, karena memang itu salah satu pintu masuknya setan juga. Sehingga suudzon ini harus dilawan dengan husnudzon. Jadi dalam pengobatan penyakit-penyakit batin itu dengan lawannya ya. Misalnya kita suudzon harus kita latih dengan husnudzon, mencari berbagai macam alasan agar kita ini tidak suudzon. Yang kedua tentang sakit ya, tentang kalau saya tadi tentang sakit fisik, apakah itu juga akibat dari kotornya hati atau karena dosa-dosa? Nah, bisa jadi ya, bisa jadi. Kenapa saya katakan bisa jadi? Karena dalam beberapa hadis itu kan juga disampaikan atau diungkapkan bahwa ketika orang itu ya tertusuk duri saja ya, kena musibah ya, sakit ini baru tertusuk duri, kalau dia itu sabar dan ikhlas dan yakin itu adalah ujian dari Allah, maka itu akan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Apalagi penyakit-penyakit yang lain.
Tetapi kita tidak bisa memvonis atau menilai seseorang bahwa ketika seseorang itu sakit, kemudian kita mengatakan, oh berarti dia itu akeh dosone. Nah ini juga tidak boleh. Kenapa demikian? Karena apapun yang menimpa kita dari hal-hal yang tidak baik atau musibah itu kan bisa jadi satu. Ini adalah ujian dari Allah. Ketika dia sudah berusaha menjadi orang baik, ya menjauhi dari hal-hal yang sudah berusaha untuk mentaati semua perintahnya, menjauhi larangannya dengan ikhlas dan lain-lain, tapi kok dapat musibah. Nah, ini kan sifatnya ujian. Ujian ya, bisa jadi Allah ingin lagi menaikkan derajat orang itu. Yang kedua ya, bisa jadi ini sebagai peringatan, diingatkan oleh Allah. Dia sudah mulai ya menempuh jalan kebaikan, ya, jalan hidayah. Tapi dia kadang-kadang masih melakukan kesalahan. Nah, ini diingatkan oleh Allah, disentil. Ojo ngono, misalnya. Nah, ada yang ketiga lagi, memang orang yang sudah tidak bisa diingatkan. Nah, ini biasanya disebut dengan azab. Ya, jadi gitu. Insya Allah yang bisa kita sampaikan bahwa memang sakit itu bisa jadi merupakan akibat dari dosa kita, tapi bahwa kita tidak bisa memvonis seseorang itu ya bahwa dia itu diberi sakit karena misalnya karena dia banyak dosanya, tentu itu tidak bisa. Itu saja barangkali Bu Ci, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Itu Mas Nugroho. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Langsung ke di chat nih ada pertanyaan Ustaz dari Bapak Saleh. Mungkin Pak Soleh bisa mengenalkan dulu ini Pak Nugroho supaya saya tidak salah tangkap ini. Pak Soleh dari mana Pak Soleh? Oke Pak Saleh. Dari Sidokare ini. Dari Sidokare ini. Ya, waalaikumsalam ini. Saya dari Sidokare Ustaz. Mas, nggih. Sahabat saya ini Bro ini nggih. Nggih. Ustaz. Podo Ustaz sungkan iki jawab pertanyaan ini Ustaz Soleh. Monggo Ustaz. Yang di chat saja saya bacakan ya. Oh, Mas dibaca nggih. Dari Pak Saleh, dari Ustadz Saleh. Assalamualaikum Ustaz. Dalam Al-Quran disebutkan ada 20 macam hati. Namun yang sering dibahas hanya 3 macam, yaitu hati yang salim, hati yang sakit, dan hati yang mati. Bagaimana mengkompromikan hal tersebut? Wah, iya, betul-betul. Memang di dalam Al-Quran itu, si Nugroho ini, apa ini kok mau mati nih, apa ini? Saya ditutup dulu saja materinya, Ustaz. Kenapa? Materinya ditutup dulu. Iya. Enggak, ini baterainya saya lupa, belum enggak set. Jadi memang di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya macam-macam hati. Ada tadi betul sekali Ustaz Soleh, ada kolbun salim misalnya ya dalam Syu'ara 88 itu misalnya yang faumalun wala banun ila man atawah biqalbin salim. Ada nanti juga ada kolbun munib. Ya, kolbun munib itu nanti ada di dalam surat Al-Qaf itu ada nama kolbun munib. Misalnya ada nanti Awwah bin Hafid, Al-Awwah, Al-Halim ya itu banyak. Nanti di dalam Al-Quran juga fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ya hati yang sakit. Ada juga nanti Kelihatannya Ustaz Faizin ada kendala teknis ini. Kita tunggu beberapa saat.
Kita tunggu beberapa saat, ya. Ternyata masih ada yang baru gabung, ya. Ahlan wa sahlan yang baru gabung. Hari ini kita membahas jenis-jenis hati, ya. Ustadz Nugroho belum bisa gantikan ini. Halo, bro. Halo. Nggih, sampun masuk Ustadz. Ustadz Faizin. Saya pakai HP ini soalnya tadi laptop saya tiba-tiba mati, saya lupa enggak kencet ya. Jadi tadi memang banyak sekali ya istilah-istilah yang dalam Al-Qur'an ya. Nah, nanti ada namanya hati yang membatu ya. Tsumma qasat qulubuhum ya. Kemudian ada hati yang tertutup, misalnya kalla bal rana ala qulubihim misalnya. Terus ada yang hati yang terkunci ya kan. Khatamallahu ala qulubihim. Tapi sebenarnya berbagai macam sifat hati itu bisa kita simplifikasikan atau kita sederhanakan menjadi 3 itu cukup ya. Artinya apa? Artinya hati yang salim itu ya hati yang bersih ya, qalbun salim, terus kemudian qalbun munib. Nah, ini hampir sama, hati yang bertobat, karena sifat-sifat hati yang bersih itu adalah hati yang lembut, hati yang senantiasa bertobat ya. Kalau di dalam kisahnya Ibrahim di dalam Al-Qur'an itu adalah inna Ibrahim la'awahun halim, sesungguhnya Ibrahim ini memiliki hati yang sangat lembut ya. Nah, ini bisa dikategorikan ya, beberapa penyebutan sifat hati di dalam Al-Qur'an itu bisa dikategorikan dalam kategori qalbun salim. Nah, nanti ada yang khusus qalbun marid misalnya. Nah, tapi sifat-sifat qalbun marid ini kan bisa ya dia ini marah keras ya. Dia ini membatu, sulit untuk diberikan masukan atau arahan kan begitu ya. Nah, terus kemudian yang mati apa? Nah, di situ juga disebut hatinya tertutup, hatinya terkunci, gitu kan. Jadi beberapa istilah atau penyebutan sifat-sifat di dalam di dalam Al-Qur'an tadi yang banyak tadi sebenarnya bisa disederhanakan dalam 3 bentuk itu. Memang kemudian yang tadi qalbun salim ya bisa bermacam-macam sifatnya yang dalam Al-Qur'an atau penyebutannya. Demikian juga dengan qalbun marid, hati yang sakit maupun hati yang mati. Mungkin itu Pak Soleh yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan macam-macam. Pencerahannya, matur nuwun. Nggih, sami-sami Ustaz Soleh nggih. Semoga sehat semua Ustaz Soleh ya, keluarga di rumah. Alhamdulillah sehat. Semoga Ustaz juga dan keluarga sehat semua. Amin, amin, nggih. Barakallah. Amin. Begitu Pak Nugroho, ada yang lain? Ustaz Nugroho? Ada Ustaz, kamera jenengan dinyalakan dulu Ustaz, ada yang request Ustaz. Nah, ini gimana cara nyalakan kamera ini? Waduh. Kiri bawah. Oke. Nah, ini pakai HP ini sebenarnya. Ya, oke, Masya Allah.
Ini Ustaz, ini dari Budian Ustaz. Izin bertanya Ustaz, dengan maraknya media sosial sangat terbuka bagi seseorang terkena penyakit ain. Apakah ada ciri atau gejala seseorang terkena penyakit ain dan bagaimana menjaga diri dari penyakit tersebut? Oke, tafadhol Ustaz. Wah, ini mestinya yang lebih cocok untuk menjawab ini Ustaz Nugroho ini ya, ahli ruqyah ini. Wah, ini mungkin nanti yang terkait ciri-ciri yang terkena penyakit ain mungkin Nugroho aja lah yang menjelaskan itu. Terus terang saya juga tidak berpengalaman ya. Tapi ya tadi ya terkait bagaimana menjaga ya supaya kita tidak terkena penyakit ain ya. Ya tentu bagaimana kita berusaha sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah tadi ya. Jadi dari bangun pagi sampai tidur kembali itu bagaimana supaya kita ini berusaha membangun ketaatan. Sehingga di dalam kitab ini memang sangat rinci ya. Jadi setelah bangun ya itu berdoa ya, kemudian ke kamar mandi ya, kemudian tentu dalam bukunya beliau ini juga diatur bagaimana adab tata cara atau etika masuk kamar mandi itu kan, misalnya harus masuk dengan kaki kiri ya, dengan berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khoba'is. Itu diatur sama beliau. Tidak nanti setelah keluar kamar mandi dengan kaki kanan dengan berdoa. Nah, seterusnya. Nah, ini cara-cara yang diajarkan oleh Islam ya, yang diresepkan juga oleh Imam Ghazali dalam menjaga segala penyakit termasuk penyakit ain tadi. Nah, tentu kalau supaya kita bisa mengontrol hati dan anggota tubuh kita ini kita perlu evaluasi. Evaluasinya gini ya misalnya ya. Kita ini misalnya bangun 3:30 sampai jam 7 ini kita evaluasi. Kita sudah melakukan apa saja sih? Nanti jam 7 sampai zuhur kita juga evaluasi. Sudah kita lakukan apa saja dan seterusnya. Nah, yang kedua tadi menjaga seluruh anggota tubuh kita dari potensi-potensi melakukan maksiat, mata, telinga, ya, terus kemudian telinga, lisan ini kan kita jaga. Nah, terkait dengan maraknya tadi ya media tadi dengan berbagai macam hidangannya ya tentu ya dengan bekal iman dan ilmu kita berusaha untuk menyaring ya mana yang seharusnya kita tonton, yang kita dengar, mana yang seharusnya tidak. Ya, tapi ya itu tergantung dengan kita juga, artinya seberapa jauh sih kita ini bisa mengendalikan. Karena hiburan-hiburan ini terus terang ya, hiburan-hiburan itu baik yang lewat televisi maupun YouTube itu kan macam-macam ya. Ibu sekalian ya dan bapak-bapak, pengen lihat yang begini juga bisa, begitu juga bisa. Ini memang sangat terbuka, sangat mungkin. Nah ini pengendalinya ya diri kita. Bisa enggak kita mau mengendalikan? Wah ini sinetron ini bagus sekali ini. Sekarang yang sedang booming ini kan Ikatan Cinta ini Mas Nugroho. Nah ini kalau ini baru yang sinetron yang sifatnya mungkin masih biasa ya, Ikatan Cinta. Booming. Belum nanti kalau di sajian-sajian di YouTube itu, kalau kita bisa mengakses itu macam-macam ya. Ini sangat tergantung bagaimana kita mampu mengendalikan itu ya. Nah ini memang sangat berpengaruh di situ. Termasuk untuk nanti membentengi diri kita ya tadi ya kalau Ustaz Nugroho ini lebih paham nanti dia misalnya doa zikir pagi dan petang, merutinkan baca Al-Quran. Yang sederhana itu ya teman sekalian, tapi ini meskipun sederhana itu belum tentu ya kita itu melakukan, atau banyak orang yang
lalai, karena itu memang sangat terpengaruh dengan taufik ya, hidayah dari Allah. Zikir atau istighfar itu kalau dalam segala waktu kita biasakan istighfar, ini luar biasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, coba kita pernah enggak memprogramkan ya dalam diri kita itu bahwa saya harus membaca istighfar itu sehari 500 kali misalnya. Apakah kita pernah melakukan itu? Atau kita sudah melakukan itu bahwa setiap habis sholat saya minimal harus membaca istighfar 100 kali. Kalau 5 kali sholat ini kan sudah 500 kali. Nah, mestinya nanti ketika kita betul-betul ingin mengikuti kajian ini ya, kemudian kita juga ingin menjaga hati kita, mestinya kita harus sudah mulai dengan program-program tazkiyah itu. Misalnya ya kita mulai dengan membaca istighfar 100 kali per hari atau 200, 500 sampai 1000 kali per hari. Ya, ini harus kita latih. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dari sifat untuk menghindarinya Ustaz Nugroho. Tapi kalau terus terang untuk tanda-tandanya ini monggo ini Ustaz Nugroho kalau mau nambahin penyakit ini atau nanti bisa konsultasi langsung di rumah ruqyah dikaji sama Ustaz Nugroho. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah. Kalau sedikit saja mungkin kalau ciri-ciri yang paling sangat mudah dideteksi adalah tiba-tiba semua menjadi rusak, tiba-tiba semua menjadi sakit. Ya. Bayi tiba-tiba tidak mau menyusui, tiba-tiba nangis, yang bisa mendeteksi biasanya tetangga. Anak ini biasanya nangisnya tidak demikian, kok sekarang nangisnya kok luar biasa. Itu biasanya tetangga yang bisa menentukan. Atau sakit yang tidak ada ketika didiagnosa tidak ada penyakit. Nah, ini ada tetangga kami ya. Putranya luar biasa. Selalu sakit. Dibawa ke rumah sakit tidak ada penyakitnya. Sampai dokternya heran. Berkali-kali opname, tapi setelah diruqyah, Masya Allah, tabarakallah, dengan izin Allah, selesai. Karena anak ini selalu sering dipuji oleh tetangganya. Oh, gantengnya, oh, cantiknya. Tanpa menyebut nama Allah. Nah, kita sebagai orang yang dipuji biasanya kita harus membalas beberapa ulama yang berkecimpung di dunia ruqyah, biasanya beliau menganjurkan membaca Masya Allah tabarakallah. Oh, mobilmu kok bagus sekali, Masya Allah la quwata illa billah. Seperti itu cara menghindarinya. Yang paling mudah sekali, hindarkan menyebar foto di media sosial. Itu yang paling mudah. Jangan sampai menyebar foto keluarga kita, foto diri kita di media sosial. Itu sangat bahaya karena kita tidak tahu hati-hati orang yang melihat foto kita tidak tahu. Bisa jadi mereka menyumpahi, naudzubillah min dzalik. Nah, mungkin seperti itu, Ustaz. Atau kalau lebih jelasnya mungkin bisa menghubungi Kriya Ruqyah IKD Sidoarjo. Oke, lanjut Ustaz. Sudah jam 6.45, Masya Allah. Pak Ismail selalu mengingatkan nih. Karena ini hari efektif, Ustaz. Mari kita sudahi. Cukup ya. Oke, kita sudahi. Sebelum ditutup, monggo dibacakan doa dulu, Ustaz. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ya kebersihan hati kita ya. Ila hadiniyah wa kullu niyatin sholihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa-jiwa kami semua ya Allah. Sucikan hati-hati kami ya Allah. Engkaulah yang menguasai hati-hati ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami sebagai host mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pamit. Saya tutup ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.